Halo sobat, salam sejahtera, salam sehat semua dimanapun kalian berada. Ketemu lagi sama aku, Wayne, di channelku Wayne Java Vlog. Oke, gimana kabarnya semua? Semuanya saja maksudnya. Dimanapun kalian berada ya, senang sekali ketemu lagi sama aku. Dan senang sekali bisa ngobrol lewat video ini ke kalian semua. Dan saat ini saya mau bicarakan tentang update imigrasi di Amerika. Itu ada berita bagus bagi teman-teman yang khususnya teman-teman yang undokumen, yang belum punya surat izin tinggal atau belum punya dokumen yang legal untuk tinggal. Ini ada berita sangat bagus bagi kalian. So kita mau cakap-cakap tentang itu sebentar lagi. Anyway, saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe. Dan yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Wayne, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Seperti biasanya, saya selalu mengupdate atau memperbincangkan atau bercakap-cakap tentang imigrasi Amerika ataupun tentang kerja atau tinggal di Amerika, juga tentang visa, bagaimana cara pergi ke Amerika yang aman, tinggal di Amerika dengan aman. Bagaimana juga American is still dream country till right now, meskipun inflasi lagi membubung. Ya, ada beberapa request dari teman ya tentang bicarakan tentang gimana biaya-biaya hidup di Amerika saat ini, juga bagaimana tentang sekolah ya, itu saya akan bahas nanti. Saya mohon maaf karena ini lately saya sibuk sekali, jadi enggak bisa bikin video 2 minggu sekali. Jadi pulang kerja itu ya, saya sekarang kerja bantu temen di restoran, jadi pulang malam udah langsung KO begitu. Jadi lelah, jadi tidak ada pemikiran memikirkan apalagi. Ya ini hari Minggu dan saya dengar ada berita tentang itu registry. Itu apa itu registry ya? Registry itu panjang ceritanya. Itu sudah sejak awal Amerika ya, tahun 2000, tahun 1900 dulu, dari lama itu sejarah ya kan. Itu ceritanya udah ada hukum ya tentang siapapun yang tinggal di Amerika itu paling tidak 7 tahun itu berhak mengajukan ganti status. Berhak mengajukan ganti status untuk menjadi atau untuk mencari green card, untuk menjadi permanent resident, begitu ceritanya. Lah, setiap presiden di Amerika itu kan ganti-ganti lah. Jadi setiap ganti presiden itu kadang hukum itu boleh dipakai atau ada hukum baru yang bisa dipakai begitu. Setiap presiden baru itu mengeluarkan hukum yang berbeda-beda. Jadi pada dasarnya udah ada dasar hukum yang ada ya kan tentang ini imigrasi. But ya itu tadi, kadang bisa dipakai, kadang enggak.
Kan ada Republikan, ada Demokrat ya, selalu di sini inilah. Ada nggak, kalau Republikan itu biasanya nggak suka sama imigran, tapi kalau Demokrat itu biasanya netral. Ada hukum-hukum baru tentang yang orang-orang imigran, terutama yang undocument itu begitulah ceritanya. Ada Demokrat dan Republikan. Ya saat ini kan pemimpinnya lagi Demokrat ya, itu Pak Joe Biden. Jadi di sini ini banyak sekali hal-hal baru tentang hukum imigrasi yang dulunya udah ada itu diunggahkan lagi. Yang dulunya tuh sama waktu Uncle Donald Trump itu dilarang, sekarang itu diperform, dibolehkan, diizinkan lagi, begitu ya kan. Ya salah satunya registry itu tadi ya kan, beberapa bulan lalu tentang dipercepat itu waktunya ya kan, waktunya itu dipercepat, kayak untuk pengajuan green card itu yang kayak dari family petition itu dipercepat, dari biasanya 2 tahun jadi 6 bulan gitu itu ceritanya. Jadi habis itu masuk bilnya udah disetujui oleh presiden. Itu sekarang lagi ini ada bilnya itu tadi yang tentang registry itu diunggahkan lagi. Ada senator dari mana itu mengunggahkan lagi, dan sekarang itu menuju persetujuan dari presiden. Itu yaitu tadi bilnya tadi tentang siapa saja undocument imigran yang udah 7 tahun tinggal di Amerika atau lebih itu bisa mengurus mengurus green card, begitu ceritanya. Itulah di Amerika ini ada banyak sekali ya, sekitar 11 juta undocument imigran. Jadi ya, tapi ya enggak semuanya itu qualify, maksudnya ya tentu saja dari situ itu selama 7 tahun itu ada ya syarat-syaratnya aja ya. Ini saya yang pernah dengar tadi, syarat-syaratnya aja itu Anda harus 7 tahun itu Anda menetap di Amerika, tidak pernah keluar atau masuk dari ini negara. Jadi pasti didata tentang alamat, dan selama ini pekerjaan Anda apa saja, background check pasti, begitu. Terus kedua, Anda harus clear dari criminal record, ya kan? Anda harus clear dari criminal record. Terus ketiga, Anda juga tidak pernah mengajukan petisi atau mengajukan perubahan status selama 7. Jadi Anda memang harus betul-betul orang gelap. Jadi begitu. Lihat pendaftarannya di mana? Secara detail lebih baik kalau Anda ingin daftar itu meng-hiring immigration law atau immigration lawyer maksudnya. Karena mereka lebih tahu seluk-beluknya tentang ini. Lihat apakah tidak ada resikonya? Kalau Anda memang memenuhi persyaratan, ya selama nanti Anda menuju atau menunggu case Anda akan dilindungi. Itu ada hukum yang melindungi Anda. Jadi Anda risikonya ya nunggu itu saja. Kalau Anda udah qualify ya
memenuhi persyaratan semuanya itu tadi, aku rasa tidak ada resikonya kayak gitu itu. Ya nunggu itu berapa lama, tinggal berapa lama ya pasti nanti selama penungguan itu kan ada pihak USCIS itu mengeluarkan Social Security, Anda juga dikasih working permit biasanya begitu. Itu biasanya dalam waktu 2 atau 3 tahun Anda akan mendapatkan itu. So jadi ini khusus bagi teman yang udah lama tinggal di sini dan belum punya dokumen sama sekali. Itu paling enggak 7 tahun begitu. Makanya persiapkan dokumen Anda, persiapkan semua yang Anda butuhkan dan calling immigration lawyer biar Anda tahu secara pasti tentang ini berita update dari imigrasi begitu. Mungkin banyak teman yang takut juga, waduh, lah nanti kalau waktu ditangkap itu gimana? Well, itu di sini ya. Kalau memang Anda tidak ada kriminalitas rekor atau teroris rekor, itu selama Anda pengajuan case itu Anda dilindungi, seperti saya bilang dilindungi hukum. Jadi itu ada hukum yang melindungi Anda, jadi Anda tidak perlu takut itu. Dan Anda tidak pernah takut, oh nanti malah data masuk terus ini Anda takut ditangkap, itu tidak usah takut. Oke. Semua itu Anda ada perlindungan hukum di sini, begitu. Terus lah ini hukumnya ini berlaku sampai kapan? Ya itu yang tidak saya tahu. Itu kadang nanti malah ganti presiden, ini hukum ini ganti lagi loh. Jadi begitu loh. Itu Amerika. Mereka udah punya dasar-dasar hukum, udah punya konstitusi. And then kadang hukumnya itu di stop dulu, terus nanti ganti presiden diupdate lagi begitu seperti yang saya bilang tadi. Jadi ya cepet-cepetlah Anda daftar, ya semoga berhasil ya. Jadi biar ya meskipun Anda jadi ilegal di sini aman, tapi kan kalau Anda menjadi legal kan itu kan lebih baik ya kan. Mesti ada biayanya tuh. Saya tidak tahu biayanya gitu kira-kira berapa begitu, saya tidak tahu ya, pasti tidak beberapa ribu itu pastilah. Karena kurasa itu sama dengan ngurus green card, sama dengan ngurus asilum. Ya memang kalau ngurus green card itu biayanya lebih rendah, tapi ngurus green card lewat asilum itu biayanya lebih tinggi karena kita kan harus bermaju ke pengadilan. Jadi itu semua itu tinggal pengadilannya gimana nanti kan. Ada kadang banding lagi, kadang begitu. Sampai beberapa kali banding. Ya undang banding itu kan akhirnya bayar lawyernya tinggi. Tapi kalau Anda statusnya ngajuin green card, setelah menikah atau apa itu lebih murah karena tidak harus maju ke pengadilan, urusannya langsung ke imigrasi officer. Jadi kalau Anda memang persyaratannya masuk ya udah begitu aja, lebih gampang. Makanya menikah itu paling gampang mendapatkan green card atau dokumen yang sah untuk tinggal, ya kan? Gitu. Oke, anyway sobat, cukup di sini aja ya. Ini kasih berita tentang registry atau hukum yang diperlakukan untuk bagi teman-teman yang udah lama 7 tahun itu udah punya harapan
untuk tinggal harapan untuk mendapatkan surat, and then semoga aja Anda cepat-cepat daftar, karena mungkin hukum ini juga tidak lama lagi bisa ganti, dan semoga Anda berhasil. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye.